너 뒤졌어, 일로 와. 야! 야! 나 언제까지 이러고 있어? Di episode sebelumnya, toko Nam Heng Sun diserang oleh seseorang yang menyebabkan kaca tokonya pecah, dan semua orang yang berada di dalam dengan sigap langsung tiarap. Lalu di episode ketiga, mereka melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian, dan saat mereka sedang melapor, mereka juga sempat bertengkar tentang hal yang dialami mereka saat pertemuan pertama. 이봐, 아주 깐족깐족. 사람을 약 올린 재주가 있다니까, 이 양반이? 예, 제주라니 칭찬으로 받겠습니다. Choi Ji-yeol berbicara empat mata dengan polisi, dan mengatakan bahwa mungkin dia menjadi target atas penembakan tadi, karena ia adalah seorang selebritas. Tapi polisi itu tidak mengenalinya, dan kemudian manajernya datang menjemput Choi Ji-yeol. 이렇게 하품을 했는데 그걸 또 찍어서 초과질로 확대한 다음에 올린 다음에 여기 침 흘렸다고. Saat di perjalanan pulang, manajernya menanyai Choi Ji-yeol tentang ia yang membeli makanan di toko makanan tersebut. 쪽팔려서 가지 말라고 그렇게 큰소리 쳐놓고 반찬도 직접 고르고 싶었고. Seperti biasa, Choi Ji-yeol masuk ke rumahnya dengan hati-hati dan memperhatikan kondisi sekitar. Ia masih kesulitan tidur dan tidur di lantai sambil memikirkan kejadian di toko makanan tadi. 도상 위에서 내려 꽂힌 것 같진 않고 내일 한번 가봐야겠다. Pagi harinya, Nam Heng Sun memperbaiki kaca tokonya dan terus berpikir bahwa dia sial karena bertemu dengan Choi Ji-yeol. Nam Jae-woo memberitahu kakaknya bahwa pria itu adalah Choi Ji-yeol, tapi kakaknya tidak terlalu menanggapinya karena sudah terlalu pusing dengan apa yang terjadi. Nam Heng Sun semakin pusing dengan pengeluaran bulan ini setelah membayar kacanya yang cukup mahal. Ia juga hampir lupa kalau dirinya harus mengantre untuk anaknya agar anaknya bisa duduk di kursi paling depan. Ia berlari menuju kelas akademi dan mengabaikan Choi Ji-yeol yang berada di depan toko. Kemudian saat berada di perjalanan, Choi Ji-yeol sengaja menyipratkan genangan air yang ada di pinggir jalan kepada Nam Heng Sun. Nam Heng Sun berjuang setiap hari untuk mengantre tempat duduk demi anaknya, dan akhirnya ia berhasil mendapatkan kursi paling depan. Choi Ji-yeol masih terus berlangganan di toko Nam Heng Sun walaupun dirinya mendapat perlakuan kurang mengenakan dari pemilik toko. 나? 카드? Saat perjalanan pulang, Bang Sua memberitahu ibunya bahwa pelajaran matematika terlalu membosankan dan terlalu mudah baginya. Ia merasa kalau hal itu hanya membuang-buang waktu. Ibunya mengusulkan tentang kelas intensif jurusan kedokteran yang akan dimajukan dan Bang Sua menyukai ide ibunya tersebut. 나 이래봬도 니네 원장도 무시 못하는 인플루언서야. Ibunya menemui direktur dan berusaha mempengaruhinya agar kelas intensif dapat dimajukan di musim panas. Dan direktur akan mengusahakan hal tersebut. 이번 여름방학으로 땡기면 어때요? Choi Ji-yeol melangsungkan kelasnya dan memberi pertanyaan kepada para siswa. Nam Hei menjawab pertanyaannya dengan benar dan membuat Bang Sua iri. 킹정. Setelah kelasnya selesai, manajernya menanyakan tentang aksinya kepada Choi Ji-yeol yang ternyata ia melakukan hal itu dengan sengaja agar para siswa semakin bersemangat. 계획이 다 있으셨구나. Choi Ji-yeol bergegas pergi ke toko makanan karena sudah hampir tutup. Tapi saat sampai di sana, ia tak sengaja disiram air oleh Nam Heng Sun dan bajunya basah kuyup. Ia berusaha mengeringkan bajunya dan menyuruhnya untuk berganti pakaian, tapi Choi Ji-yeol tidak mau melakukannya. 됐습니다. 남의 옷 안 입습니다, 전. 잠깐이면 돼요. 5분, 아니 5분이면 되겠다. 말려드릴게 금방. Saat perdebatan mereka sedang berlangsung, Nam Hei pulang dan langsung menyebut nama Choi Ji-yeol. Ibunya cukup kaget setelah mengetahui identitas Choi Ji-yeol dan Choi Ji-yeol langsung pergi dari sana. 말도 안 돼. 아니 어떻게 그 호랑이... 아니 그분 최철일 수가 있어? 아 최철 아니고 실장님 이름으로 등록하셨네. Saat sampai di rumah, Choi Ji-yeol terus memikirkan kejadian itu dan tidak menyangka bahwa toko tersebut adalah milik orang tua dari siswanya. 너무 방심했어. 한 번쯤 의심해 봤었어야 되는데. Mereka berdua terus memikirkan satu sama lain karena khawatir hubungan mereka akan memperburuk keadaan dan mempunyai dendam. 스카이맘 이런 데다 글 올리진 않겠지. 왜요? 부대포까지 날리지 말았어야지.
Pagi harinya saat berangkat kerja, Choi Ji-yeol menceritakan hal yang dialaminya kepada manajernya. Dan tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari Nam Heng-sun dan menyuruhnya untuk mampir ke toko makanan. Ia terus khawatir dan memikirkan sesuatu yang buruk tentang Nam Heng-sun. 아무래도 예감이 안 좋아. 생각해보니까 그냥 넘어갈 일이 아니다. 그렇게 되면 제가 2대1로 싸워드릴게요. 비겁하게. Dan saat bertemu dengannya, ia lega karena Nam Heng-sun memberinya makanan yang cukup banyak dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. 죄송합니다. 아니야, 제가 훨씬 언제 봐도 경이롭다. 오, 누나 머리가 땅에 닿을 것 같아. 오, 완전 유연해. Choi Ji-yeol cukup senang dan menerima makanan itu. Ia memutuskan untuk membalasnya dengan mengirim hadiah kepada Nam Heng-sun. Choi Ji-yeol juga berencana untuk memakan makanan itu bersama rekan kerjanya. Tapi ia mendapat kabar bahwa ia diajak makan malam bersama direktur. Choi Ji-yeol menyuruh manajernya untuk menyisakan makanan untuk dirinya. 아니 그 학부모님이 화나면 진짜 엄청 무서워 엄청. 사람이 생각보다 그렇게 꽁하진 않네. Saat acara makan malam, direktur menyampaikan niatnya yang akan memajukan kelas intensif jurusan kedokteran ke musim panas. Semua guru merasa keberatan, tapi Choi Ji-yeol menyetujui ide tersebut dengan mengajukan satu syarat. 뭐? 강의실 범랑 칠판으로 바꿔줘요. Saat Choi Ji-yeol akan pergi dari restoran itu, ia disapa oleh teman sekolahnya dulu. Mereka menanyakan kabar tentangnya dan Choi Ji-yeol cukup menyombongkan apa yang telah dicapainya. 시엘이 넌 뭐 결혼 계획은 없냐? 난 뭐 일이 바빠가지고 아직. 연봉이 100억 막 그렇다며. 아니, 그거보단 조금 더 되지. 어이씨 대박. Kemudian saat ia menerima telepon dan akan kembali bergabung dengan mereka, dirinya mendengar obrolan mereka yang cukup menyinggung perasaannya yang akhirnya ia langsung pulang dan membayar makanan mereka. 테이블 먼저 계산 좀 할게요. 소고기 몇 인분 더 추가해서. Ia kembali ke kantor dan saat akan masuk ke ruangan, ia mendengar obrolan rekan kerjanya yang mengatakan bahwa mereka kurang menyukai dirinya, yang akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Nam Heng-sun menerima hadiah dari Choi Ji-yeol dan membuatnya cukup antusias. 이번엔 받아주시길. 최치열. 나 감동받았나 봐, 막 울컥해. Choi Ji-yeol datang ke kantor dan manajernya langsung menanyakan tentang dirinya yang menyetujui kelas intensif. Ia juga memberitahu manajernya bahwa akan lembur untuk menyiapkan ujian. 그거야 뭐 저희 전공인데요. Para orang tua mengetahui kelas intensif yang dimajukan dan memuji Ibu Bang Su-a. Ibu Bang Su-a juga menelpon Ibu Sun-jae dan memberitahunya tentang kelas intensif yang telah dimajukan. 휴업안을 내가 땡긴 거니까. 그건 저만 공유받은 게 아닌데요. 테스트까지는 각자 도생해야 되지 않을까요? Ia langsung menghubungi Sun-jae dan menyuruhnya untuk menyiapkan diri. Tapi saat ia akan masuk ke dalam lift, ia bertemu dengan suaminya dan membicarakan acara makan malam yang akan dilaksanakan 2 pekan lagi. Tapi Ibu Sun-jae tidak bisa menghadirinya karena harus menghadiri pertemuan dengan orang tua murid. Hal itu akhirnya menyebabkan pertengkaran di antara mereka. 네 그 집착 때문에 나도 애들도 숨막혀 미칠 것 같아. Nam Heng-sun membuka forum orang tua siswa dan mengetahui tentang kelas intensif. Ia langsung menghubungi Nam Hei dan mengatakan akan mendaftarkannya. 이 동네 난다긴다는 애들 다 해본다는데 너도 해봐야지. Saat kelas sedang berlangsung dan membahas soal ujian, Nam Hei mengajukan pertimbangan kepada gurunya tentang sebuah jawaban dan menjawabnya akan membahas soal itu dengan guru yang lain. 일단은 4번만 정답으로 하고 넘어가고 Choi Ji-yeol bekerja lembur untuk menyiapkan pertanyaan untuk para siswa, dan Nam Heng-sun terus menunggu kedatangannya. Yang akhirnya, ia menghubungi Choi Ji-yeol dan teleponnya dijawab oleh manajernya. Nam Heng-sun berinisiatif mengirimkan makanan untuk para pegawai yang sedang lembur dan mengantarkannya sendiri. 저녁도 빵으로 때웠다는데? 아니 아무리 바빠도 한국인은 밥심인데 빵조리가 무슨 끼니가 된다고. Nam Hei diberitahu tentang soal tes tahun lalu oleh Sun-jae dan akan mengiriminya foto. Tapi ia dihentikan oleh ibunya dan dimarahi. 얘네 경쟁자야. 올케어만 딱 7명 뽑는다고. 혜인은 친구잖아요. 친구가 어딨어? 어? 정신 차려 이선재. 나 가끔 엄마가 무섭고 소름 끼쳐요. Saat ibunya sedang minum, Lee Hui-jae keluar rumah dan jalan-jalan. Nam Heng-sun tiba di kantor Choi Ji-yeol dan mengantarkan makanan tersebut ke ruangannya. Tapi saat akan masuk, ia bertemu dengan manajernya dan hal itu dilihat oleh Choi Ji-yeol. Choi Ji-yeol marah karena ada orang luar yang berada di kantor dan menyuruh Nam Heng-sun pergi dari sana dan membawa kembali makanannya. 알았으니까 가세요. 그것도 그냥 가져가시고요. 아니 그때 음식은 잘못한 거 없으니까. 그냥 가시라고요. 그게 도와주는 겁니다. Nam Heng-sun sangat kesal atas perlakuan Choi Ji-yeol dan menyuruh Yong-ju dan juga Nam Jae-woo untuk menghabiskan makanan yang dibawanya pulang. 누나 나도 배가 터질 것 같아. 아 그럼 어떡해? 야간 거 버려?
먹고 생겼어. 내가 다 혼자 먹어버리려니까. 줘! Saat Sunjae akan berangkat sekolah, ia berpamitan dengan ibunya dan merasa ada sesuatu yang aneh, yang akhirnya ia masuk ke kamar ibunya dan melihat ibunya tidak sadarkan diri. Sementara itu, Nam Hee khawatir karena Sunjae belum juga datang ke sekolah. 무슨 일인지 아니? 아니요, 연락받은 건 없는데요. Sunjae berada di rumah sakit dan ibunya dirawat di sana. 감사합니다. Nam Hengsun bersiap untuk menghadiri pertemuan orang tua. Sementara itu, Choi Cheol terjebak macet yang akhirnya ia berlari dan saat itu juga, Nam Hengsun melihatnya dan menawarinya tumpangan. 어떻게? 태워드려요? 아니요, 됐습니다. Saat ujian akan dimulai, Nam Hee menghubungi Sunjae dan berusaha mengulur waktu agar Sunjae dapat mengikuti ujian. Manajer Choi Cheol menanyainya kenapa ia bisa tiba tepat waktu dan ia menjawab bahwa ia berhutang budi dengan anggota geng motor. 난이도가 좀 있었을 텐데 결과가 나쁘지 않다. Nam Hengsun dikagetkan dengan hasil ujian yang keluar. Ia sangat antusias karena Nam Hee diterima di kelas intensif. Bang Soo-a mendengar obrolan Nam Hee bahwa ia lolos dan diterima di kelas intensif yang membuat suasana hatinya buruk. Kemudian saat 3 sekawan naik tangga, Jang Dan-ji tidak sengaja mendorong Nam Hee yang akhirnya ia diselamatkan oleh So Gun-ho. 교무실 쪽 맞지? 아니. 저쪽. Nam Hengsun mentraktir minum Yeongju dan kemudian ia melihat seorang siswa yang membuang sampah sembarangan. Ia cukup marah dengan kelakuan anak tersebut. 이게 얽혀바니까 덮고 붙었다고 하니까 진짜 막 뿌듯하고 하늘 날아갈 듯이 기쁘고. Yeong-min mendapat telepon dari ibunya dan disuruh untuk mempersiapkan diri. 엄마가 알아서 해결할 거니까. Choi Cheol datang ke toko makanan tapi tokonya sudah tutup. Ia mengurungkan niatnya untuk pulang dan berjalan-jalan di sekitar daerah itu. Yang akhirnya ia bertemu dengan Nam Hengsun. Nam Hengsun dalam keadaan mabuk langsung mendekati Choi Cheol dan mengangkatnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.